Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuratul Hikmiyati, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Bina Anak Islam Krapyak Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 kali ini. Beliau adalah Ibu Martini Sugati selaku fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan 7 dan beliau Ibu Dewi Ermafianti SPD selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 7. Laporan aksi nyata pada kesempatan kali ini saya awali dari latar belakang implementasi budaya positif. Selanjutnya, tujuan dari implementasi budaya positif, tolak ukur keberhasilan, lini masa tindakan yang saya lakukan. Dan pada bagian ini saya sertakan cuplikan video pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan bersama dengan murid-murid di kelas. Lini masa tindakan yang saya lakukan. Dan pada bagian ini saya sertakan cuplikan video pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan bersama dengan murid-murid di kelas. Lini masa tindakan yang saya lakukan. Dan pada bagian ini saya sertakan cuplikan video pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan bersama dengan murid-murid di kelas. Lini masa tindakan yang saya lakukan. Dan pada bagian ini saya sertakan cuplikan video pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan bersama dengan murid-murid di kelas. Pada bagian ini saya tampilkan dukungan apa saja yang saya butuhkan, sekaligus cuplikan video koordinasi dengan kepala sekolah, yaitu Ibu Dewi Khairani SPD. Pada bagian ini saya tampilkan dukungan apa saja yang saya butuhkan, sekaligus cuplikan video koordinasi dengan kepala sekolah, yaitu Ibu Dewi Khairani SPD. Pada bagian ini saya tampilkan dukungan apa saja yang saya butuhkan, sekaligus cuplikan video koordinasi dengan kepala sekolah, yaitu Ibu Dewi Khairani SPD. Pada bagian ini saya tampilkan dukungan apa saja yang saya butuhkan, sekaligus cuplikan video koordinasi dengan kepala sekolah, yaitu Ibu Dewi Khairani SPD. Pada bagian ini saya tampilkan dukungan apa saja yang saya butuhkan, sekaligus cuplikan video koordinasi dengan kepala sekolah, yaitu Ibu Dewi Khairani SPD. Pada bagian ini saya tampilkan dukungan apa saja yang saya butuhkan, sekaligus cuplikan video koordinasi dengan kepala sekolah, yaitu Ibu Dewi Khairani SPD. Pada bagian ini saya tampilkan dukungan apa saja yang saya butuhkan, sekaligus contoh beberapa tindakan yang sudah saya lakukan di dalam kelas saya bersama dengan peserta didik. Contoh beberapa tindakan yang sudah saya lakukan di dalam kelas saya bersama dengan peserta didik. Contoh beberapa tindakan yang sudah saya lakukan di dalam kelas saya bersama dengan peserta didik. Contoh beberapa tindakan yang sudah saya lakukan di dalam kelas saya bersama dengan peserta didik. Contoh beberapa tindakan yang sudah saya lakukan di dalam kelas saya bersama dengan peserta didik. Contoh beberapa tindakan yang sudah saya lakukan di dalam kelas saya bersama dengan peserta didik. Contoh beberapa tindakan yang sudah saya lakukan di dalam kelas saya bersama dengan peserta didik. Contoh beberapa tindakan yang sudah saya lakukan di dalam kelas saya bersama dengan peserta didik.
Contoh beberapa tindakan yang sudah saya lakukan di dalam kelas saya bersama dengan peserta didik. Oke, terima kasih Mbak Araf. Mbak Araf ingin seperti itu? Contoh beberapa tindakan yang sudah saya lakukan di dalam kelas saya bersama dengan. Tibalah pada bagian video rekaman seminar diseminasi implementasi budaya positif di TK Bina Anak Islam Krapyak yang hari pelaksanaannya tanggal 20 Januari 2023, tepatnya di hari Jumat, dengan kolaborasi narasumber saya sendiri Zuhratul Hikmiyati bersama dengan Ibu Siti Muslimah. Kami berdua adalah calon guru penggerak angkatan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ustazah Dewi Hairani SPT, acara pada siang hari ini yaitu acara diseminasi implementasi budaya positif khususnya untuk TK Bina Anak Islam Krapyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bisa menghadiri acara diseminasi implementasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ustazah Hikmi dan Ustazah Siti Muslimah. Alhamdulillah, semoga nanti pada siang hari ini acaranya bisa berjalan lancar, kita bisa mengambil ilmu apa yang disampaikan oleh narasumber, bisa kita terapkan di lembaga kita, dan mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Monggo pada Ustazah Muslimah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berlama-lama lagi, tapi sebelum ini saya mau tepuk dulu ya Ustazah biar tidak ngantuk. Oke. Ya. Oke, sekarang saya berdiri dulu. Ya. Tepuknya cuma seperti anak ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 5-nya cepat. Oke, Ustazah semua, kita sama-sama sharing tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kenapa kok kita perlu mempelajari tentang budaya positif atau disiplin positif ya? Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slogan sebagai guru penggerak itu adalah salam dan bahagia. Karena kita memang harus selalu bahagia. Jangan lupa bahagia. Meskipun banyak tugas ya Ustazah India. Selanjutnya, sebelum kita memasuki budaya positif, kita karena di guru penggerak ini yang menjadi acuan kita atau dasar pendidikan kita adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, akan saya sampaikan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan ini untuk supaya anak didik kita itu adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kalau pendidikan ini tidak membawa keselamatan dan kebahagiaan, berarti tanda tanya, salahkah pendidikannya? Begitu ya. Lanjut, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi yang kita tuntun itu lakunya, bukan kodratnya. Jadi ketika anak lahir, anak sudah membawa kodratnya masing-masing. Ibaratnya kertas, itu sudah ada tulisan yang samar-samar, gambar yang samar-samar. Anak ini punya bakat apa? Itu tidak bisa dirubah. Yang kita tuntun adalah budi pekertinya, bagaimana bersikap. Itulah tugas guru, agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Namun
tetap memperhatikan kodrat zaman dalam pengembangan kodrat alam seorang anak. Dengan kata lain, seorang anak diharapkan mampu tumbuh dengan baik di zaman milenial ini, namun tidak juga tercabut dari akar kebudayaannya. Kodrat alam itu apa ya? Kodrat alam itu adalah tempat di mana anak tinggal, tempat di mana anak bersekolah. Jadi ketika kita sekolah di TK Baik, lingkungannya adalah lingkungan pesantren, maka unggulan dari TK Baik adalah intaknya. Ketika orang dari jauh-jauh menyekolahkan di TK Baik, apa tuh keunggulannya? Intaknya, karena berada di lingkungan pesantren. Kemudian jangan sampai juga anak-anak ketika di rumahnya kok merasa asing dengan lingkungan rumahnya. Jadi seorang guru ketika memberi materi harus up to date dengan lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Dan kodrat zaman itu adalah apa? Sekarang udah zaman milenial, HP di mana-mana. Kok anak nggak boleh ya pegang HP? Tentu saja itu tidak sesuai dengan kodrat zaman. Jadi ketika kita daring kemarin ya, itu semua anak pegang HP. Tetapi tentunya kita arahkan isi HP yang seperti apa yang boleh dilihat oleh anak kita. Mungkin seperti itu ya, Ustazah semua. Selanjutnya, disiplin positif dan ilmu kebajikan universal. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dimulai dari stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Memaksakan ya, Ustazah semua, memaksakan supaya orang itu sama. Kalau nggak sama, aku nggak mau. Gitu. Yang baik adalah teori kontrolnya, kita berusaha memahami, karena setiap orang itu berbeda. Gitu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika kita melihat orang berbuat salah, jangan serta-merta langsung menyalahkan. Tetapi ditanya dulu, alasannya apa? Kok terlambat? Jebule bannya bocor. Tapi ya nggak setiap hari bocor bannya. Anak memukul. Nah ketika kita berhadapan dengan, karena yang kita hadapi setiap hari adalah anak-anak, berhadapan dengan anak-anak memukul, langsung kita respon dengan keras misalnya. Ditanya dulu, kenapa memukul? Dan yang dipukul kenapa kok bisa temanmu memukul? Jadi kita harus, setiap tindakan kita harus tahu alasannya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sekarang ini kan lagi ini ya, di TikTok itu, medsos itu kan luar biasa. Ada yang jualan, ada yang statusnya bagus. Kalau sudah scroll, itu kan kadang lupa waktu. Tapi diri kita yang bisa mengendalikan. Jadi sudah, HP dimatikan, kerjakan yang lainnya. Stop scroll. Seperti itu juga, ketika kita mau ada kebijakan baru yang membuat kita mau menerima kebijakan itu hanya diri kita. Meskipun orang lain memaksa kita. Kalau kita hatinya tidak terbuka, kita tidak akan melakukannya. Meskipun itu baik. Itu kalau di Islam namanya hidayah gitu ya. Mungkin yang bisa mengontrol memang hanya diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ketika anak kita mungkin tidak mau melakukan sesuatu yang kita ajarkan gitu kan, kemudian sebaiknya kita kasihkan pilihan-pilihan. Kamu maunya apa? Ustazah maunya begini. Kita cari jalan tengahnya, gitu ya. Jadi kita berusaha terus berkomunikasi kepada anak, mencari jalan tengah, jangan memaksa, gitu. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang, gitu. Nah, ketika kita melontarkan ide kita tidak dipakai, kita sakit hati. Itu egoisnya kita, maunya kita pakai. Kita udah, menurut kita bagus, tetapi ternyata ide kita tidak dipakai. Kita kalah nih, gitu. Padahal tidak seperti itu. Kita bisa berkolaborasi. Ide kita dipakai sebagian, ide teman kita dipakai sebagian, kita di tengah-tengah. Itu namanya menang-menang, bukan menang kalah, gitu. Next ya. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asli dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai.
Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, didisiplinkan yuk gitu. Kita mulai didisiplinkan mulai sekarang. Cenderungnya kita mendengarnya, wow, ini dipaksa gitu kan. Padahal kalau hati kita terbuka, ini mau didisiplinkan untuk apa? Apa manfaatnya untuk kita? Dengan kita menyadari seperti itu, misalkan datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, apa manfaat buat kita? Kita akan tenang, orang pikiran. Misalkan nih, sholat isya. Sholat isya itu kalau ditunda sampai semalaman kita nggak bisa tidur. Karena apa? Karena kita tidak disiplin, tidak tepat waktu melaksanakannya. Menunda itu adalah masalah. Masalahnya di mana? Di pikiran kita. Kita memikirkan terus, tapi tidak mengerjakan, dan hasilnya adalah zon. Seperti itu. Jadi ketika disiplin dilontarkan, hati kita harus terbuka. Supaya apa? Muncul motivasi intrinsik dari diri kita. Meskipun yang membuat disiplin itu tidak ada, kita tetap datang tepat waktu. Tetap tugas kita terselesaikan. Bukan karena hadiah, bukan karena ingin mencari pujian, tapi lebih ke kebahagiaan diri kita. Begitu ya Ustazah. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ada sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tugas kita, Ustazah semua, untuk membangkitkan motivasi intrinsik pada diri anak. Supaya apa? Supaya anak itu nggak melakukan sesuatu karena hadiahnya apa dapat bintang. Nah, ternyata hadiah-hadiah itu nanti akan kita bahas. Apa efeknya hadiah? Apakah bagus setiap tindakan itu berhadiah? Nah, tugas kita juga untuk menanamkan nilai kebajikan yang dicapai oleh anak itu profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah kita sekolah penggerak ya. Jadinya kita secara periodik melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan proyek-proyek tersebut, insya Allah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif insya Allah akan terasa. Selanjutnya dari motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Nah, aku tidak berangkat pagi, apa yang akan terjadi? Kalau aku tidak melakukan tugas ini, apa yang akan terjadi? Ini adalah motivasi eksternal. Jadi belum tumbuh dalam diri kita. Masih yang memotivasi adalah yang di luar kita. Masih takut dengan sesuatu. Kemudian selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kayak saya sama Usikmi ikut guru penggerak di tengah-tengah kesibukan kita. Gak usah mengeluh gitu ya, saya gak usah mengeluh diriku. Apa sih yang akan kamu dapat dari guru penggerak ini? Saya juga tidak tahu nantinya mau gimana. Tetapi saya melakukannya insya Allah dengan ikhlas. Itu bukan berarti saya juga sudah muncul motivasi intrinsik ya. Belajar untuk memunculkan motivasi intrinsik. Belajar ikhlas artinya. Sebenarnya ikhlas. Motivasi intrinsik itu identik dengan ikhlas. Tidak ingin mendapatkan apapun kecuali kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, menghargai diri sendiri. Nah ini, menghargai diri sendiri. Jadi termasuk motivasi internal dari tujuan disiplin positif. Saya akan jadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Nah, pertanyaan seperti ini sudah memunculkan motivasi intrinsik dari diri kita. Akan jadi orang seperti apa sih saya kalau melakukan ini? Ya akan menjadi orang yang saya inginkan. Saya ingin menjadi orang yang disiplin, orang yang tepat waktu melakukan segala sesuatu, bukan karena pujian ataupun hadiah dari orang lain. Bagus.
Selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Supaya tidak diperintah oleh orang lain, supaya tidak diingatkan oleh orang lain, mari kita perintah diri sendiri. Karena kalau diperintah oleh orang lain, efeknya kepeksa, sakit hati. Tapi kalau kita memerintah diri sendiri, ya ratio dengan dirimu sendiri, gitu kan? Iya. Tapi kita bahagia akhirnya. Alhamdulillah, PNM kurang rampung. Siapa yang sudah selesai PNM-nya? Ustazah Titik juara. Nah, itu karena Ustazah Titik memerintah diri sendiri. Aku butuh rampung, ditarget. Saya juga belum selesai. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Anak ingin menjadi seperti apa dan orang lain ingin memperlakukan kita seperti apa. Jadi timbal balik, ibarat kalau hadisnya mal la yarham la yurham. Kalau tidak menyayangi tidak akan disayangi. Kamu ingin diperlakukan seperti apa? Orang itu juga akan memperlakukan. Ketika kamu ingin diperlakukan seperti itu, maka perlakukanlah orang seperti yang ingin kamu diperlakukan. Bingung ya? Katanya mulut-mulut ini katanya. Jadi intinya jangan melakukan sesuatu kepada orang lain yang kamu tidak suka kalau kamu digitukan, gitu intinya. Gitu nggih? 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. Jadi ketika anak berantem, ketika anak memukul, kita pertemukan dua anak tersebut, kita tanya alasannya apa, kenapa kok memukul, gitu kan? Kan yang memukul sama yang dipukul kan itu jadi marah-marahan. Nah, ditanya kenapa memukul, yang dipukul juga kadang memang salah, gitu. Kemudian kita kasih tahu, memukul itu keliru, memukul itu salah. Tetapi ketika sudah memukul, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Nah, anak ditanya seperti itu. Apa meminta maaf? Itu meminta maaf pun idenya dari anak. Aku harus meminta maaf. Bagaimana meminta maafnya? Disebut namanya, aku minta maaf ya. Itu belajar memunculkan motivasi dalam diri. Jadi jangan, ngapa mukul? Oh ya udah, minta maaf. Selesai. Tidak seperti itu. Masih ada rasa dendam. Karena anak belum mengutarakan alasannya apa. Dan yang dipukul belum tentu juga tidak bersalah. Gitu ya kalau anak. Karena seperti yang di awal tadi, setiap tindakan pasti mempunyai alasan. Ya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan. Kalau keadaannya sudah seperti ini, bagaimana cara memperbaikinya? Kalau kamu sudah memukul, gimana cara memperbaikinya? Supaya teman kamu juga tidak sakit hati sama kamu. Nah, ditawarkan. Anak tadi menjawab, aku harus meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika ada murid saya itu ketika sholat duha dia makan buah, kadang makan bekal apa gitu, kadang pas sholat zuhurnya makan. Nah, sebagai seorang yang sudah mempelajari teori restitusi, saya juga bertanya dong, kok nggak ikut sholat malah makan? Aku lapar terus, aku pengen makan. Oh ya, karena makan itu adalah salah satu dasar kebutuhan manusia. Boleh nggak makan? Boleh. Tetapi waktunya keliru. Nah, waktu yang keliru itu kita kasih tahu bahwa selanjutnya boleh makan, tetapi waktunya tidak waktu sholat. Saat ini Ustazah maafkan. Jadi kita tidak akan menghadapi anak yang bermasalah, tidak akan berteriak-teriak atau kita emosi, tapi kita memandang anak. Setiap anak melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika sudah
Selesai makan, anaknya sudah mengakui kesalahan, kita kasih tahu yang betul bagaimana, kita persilahkan kembali dan untuk bergabung pada teman-temannya mengikuti kegiatan yang sedang dilakukan tanpa mempermalukan, ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini dulu dari peraturan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa harus keyakinan? Bukan peraturan. Karena kalau peraturan yang buat hanya salah satu pihak. Peraturan memakai helm yang bikin pemerintah, kita yang melakukan. Kemudian peraturan 3M yang bikin pemerintah, kita yang melakukan. Nah, ketika di kelas, karena yang melakukan kita bersama-sama, maka kita bikin bukan peraturan tetapi keyakinan. Keyakinan terbentuk dari curah pendapat anak-anak. Apa sih peraturan di kelas kita? Kemudian kita simpulkan menjadi keyakinan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan murid, dari hasil curah pendapat murid, guru menyimpulkan, otomatis itu adalah pendapat anak-anak yang insya Allah bisa dilaksanakan tanpa keterpaksaan. Dari peraturan kelas itu tadi akan terbentuk keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas kita lakukan, setiap kelas sudah melakukan keyakinan kelas. Kemudian akan terbentuk lingkungan yang positif. Kalau tiap kelas sudah membuat keyakinan kelas. Selanjutnya lingkungan positif ini dilakukan, kemudian akan membentuk budaya yang positif yang akan mewarnai lingkungan KPTK baik Bina Anak Islam Rapiah. Next, nanti selanjutnya mudah-mudahan ini akan terlaksana dengan baik. Kesepakatan kelas, ini contoh ya Ustazah semua. Ini contoh kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan kelas, berdoa sebelum dan sudah belajar, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Ini contoh peraturan kelas. Nah, dari peraturan ini, maka bisa disimpulkan menjadi keyakinan kelas. Contohnya nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya, atau mainan ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan kelasnya, menghormati orang lain. Jadi kan kalau anak-anak itu berpendapat banyak, tidak boleh menendang, tidak boleh memukul, tidak boleh menyapu, kita harus menyapu, membersihkan kelas. Nah, itu kita simpulkan jadi keyakinan kelas. Karena kalau peraturan kelas yang dicurahkan oleh anak-anak tadi kita bikin, itu tulisannya banyak sekali gitu ya. Makanya keyakinan ini adalah menyimpulkan dari curah pendapat anak-anak. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini kalau yang SMA mungkin ya, kok tidak. Bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, ini tadi yang saya aturkan, yang pertama tadi dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kok bisa menghukum? Hukuman ya hukuman. Ternyata tidak. Waktu itu saya dapat materi ini saya kaget Ustazah. Kok iso toh dihukum oleh penghargaan? Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan untuk anak TK, penghargaan ya contohnya bintang ya Ustazah. Bintang itu berpengaruhnya jangka panjang atau jangka pendek Ustazah? Pendek. Kadang murid saya itu nanti kalau nggak solih nggak dapat bintang, aku udah nggak mau bintang, udah bosen bintang. Nah, itu solusinya apa? Itu tadi harus memunculkan motivasi intrinsik. Anak harus, aku tuh ternyata butuh ini. Anak dibuat, dikondisikan, belajar, membutuhkan apa yang kita ajarkan. Gitu ya. Jadi jangan dikit-dikit diiming-imingi. Diiming-imingi hadiah padahal fake, tidak nyata, tok men. Mau ben patuh, lambat anak tidak mau. Penghargaan menghukum. Siapa yang tahu coba penghargaan menghukum?
Penghargaan menghukum itu ketika contohnya, misalnya ada guru berprestasi. Ketika dia tidak berprestasi lagi, gimana perasaannya? Dan yang berprestasi juniornya loh, padahal dia berusaha sebaik mungkin. Nah, itu penghargaan. Ketika kita tidak bisa mempertahankan prestasi kita, itu seolah-olah kita terhukum, malu gitu ya. Jadi ini yang dimaksud penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ada murid saya bertanya, "Mah, aku nggak mau ikut mewarnai lagi." Kenapa? Soalnya nggak pernah menang. Nah, ini karena juga penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang kita misalkan ada satu tantangan untuk anak-anak. Penglihatan kita kan ini terbatas. Kemudian ada anak dua yang melakukan sama, tetapi kebetulan yang terlihat hanya satu anak itu. Kemudian yang dapat penghargaan ya anak yang terlihat sama kita, padahal dua-duanya sama melakukan hal yang sama. Nah, itu kan jadi yang satu dikasih, satu tidak. Tepat tidak seperti itu? Tidak tepat. Jadi sebaiknya jangan sering-sering mengiming-imingi penghargaan apapun itu. Penghargaan itu misalkan dapat ya bukan jadi kejutan saja. Jangan nanti kalau kamu sudah ini dapat ini, tidak. Tapi walaupun tidak tahu ketika kita ingin memberikan penghargaan dikasih saja, tidak harus ada saat melakukan apa, gitu ya. Penghargaan tidak efektif sama dengan yang di atas nih, mengurangi ketepatan. Penghargaan merusak hubungan. Ada teman dekat, yang satu juara, dapat hadiah, yang satu tidak. Marahlah sama sahabatnya. Kok kamu dapat padahal aku sama? Marah sampai rumah cerita. Temanku dapat hadiah, aku gak pernah dapat hadiah. Ustazah itu gak sayang sama aku. Ya, seperti itu. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Gimana maksudnya? Menurut Ustazah, penghargaan mematikan kreativitas. Iya. Jadi ketika penghargaan sudah nanti juara satu dapat ini, juaramu untuk seperti itu, gitu kan? Nggak jadi ikut. Karena hanya ikut dan ingin hadiahnya. Padahal seandainya hadiahnya itu misalnya gede, itu kreatif. Tapi karena hadiahnya menurut dia tuh bukan apa-apa, saya tidak memunculkan kreativitas saya untuk melakukan hal itu. Jadi hanya semata-mata untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, sama dengan yang di atas ya. Jadi ini jadi tidak tumbuh. Jadi tidak ketika melakukan sesuatu memang untuk kebahagiaan diri saya, untuk meningkatkan nilai diri saya. Jadi apa-apa pokoknya ya hadiah gitu. Nah, penghargaan atau hadiah ini ternyata kurang efektif. Tindakan guru ini yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Mungkin tidak saya bacakan semua ya, Ustazah. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk apa ini? Hukuman. Sebenarnya ada korelasi nggak sih terlambat sekolah kok nulis kayak gini? Nggak ada korelasinya. Jadi ketika anak terlambat supaya besok tidak terlambat lagi, ya ditanya masalahnya apa, bukan ditulis suruh nulis 100 kali gitu. Karena kita kan mau menyelesaikan masalahnya anak, bukan untuk membuat anak jadi pintar menulis gitu. Nah, misalnya hukumannya adalah menulis 100 kali, ya dia jadi bisa menulis bagus, bisa menulis lancar, tapi besoknya yang terlambat lagi, kita nggak tahu masalahnya. Ya, ternyata kan ada cerita yang ternyata sebelum berangkat dia harus membantu ibunya jualan sayur, dia harus mengantarkan sayuran dulu. Berarti kan harus ada kemakluman dari kita. Seperti murid saya ada yang selalu terlambat, dia datang setengah 9 karena dia ikut ngaji qiraat pagi dan sore. Pagi itu dia harus ngaji dulu. Jadi kita maklumi, karena semua itu adalah bukan sia-sia gitu. Jadi kita harus memang menanyakan alasannya apa supaya kita cari solusinya tepat. Yang konsekuensi ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi karena apa? Dia yang melakukan dan itu tidak lebih dari apa yang dia lakukan. Dia menumpahkan, dia mengelak. Ada yang orang tua dia yang menumpahkan, anaknya yang menumpahkan. Udah, biar ibu saja yang mengelak. Itu juga keliru. Tidak mengajarkan anak tentang sesuatu, menghargai orang lain. Jadinya apa-apa, udah ibu saja, gitu ya. Jadi anak memang bukan terus apa yang kita kejar, tapi anak memang harus dikenalkan bahwa kalau kamu melakukan ini loh konsekuensinya. Seperti itu. Perbedaan
Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Seperti tadi, harus dilakukan karena dia yang menumpahkan. Tapi kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman adalah paksaan anak menghargai disiplin. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik ya, konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini ketika kita melakukan hukuman. Kemudian konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Gitu. Oke, selanjutnya identitas gagal, identitas sukses. Identitas gagal itu apa? Ya gagal. Gagal mengidentifikasi dirinya. Aku ini orang seperti apa? Karena terlalu banyak dihukum. Jadi dia melakukan sesuatu karena dihukum. Jadi dia nggak punya motivasi dalam diri. Orang di aku rawai, ada yang mau dihukum. Gitu kan? Aku ini paling dihukum. Gimana? Yes. Karena keseringan dihukum, jadinya dia gagal mengidentifikasi dirinya. Aku adalah orang seperti apa? Ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi identitas sukses itu dari disiplin, kemudian disiplin itu dimunculkan dari konsekuensi dan restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Nah, kalau konsekuensi kan tetap dilakukan. Nah, kalau restitusi pilihan, meskipun akhirnya melakukan, tetapi ditanya, kalau sudah menumpahkan, sebaiknya bagaimana? Apa biarkan begitu saja? Nah, begitu ya. Jadi anak dikasih pilihan supaya berpikir, memilih sesuatu tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka panjang. Sama ini jangka pendek. Kemudian untuk restitusinya, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian saya bacakan restitusinya aja ya, karena tadi yang konsekuensi dan hukuman sudah. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Itu tadi. Jadi ketika anak sudah melakukan yang dia melakukan yang dia salah tadi, kemudian sudah melakukan sesuatu untuk membetulkannya, kemudian kita kembalikan dia ke kelompoknya, kita puji dan dia mendapatkan dirinya lebih baik dari sebelumnya gitu. Masalah terpecahkan, kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi anak akan belajar ketika aku melakukan ini, itu aku jadi seperti ini. Kalau aku melakukan kesalahan, aku harus apa? Jadi anak belajar mengidentifikasi apa yang dia lakukan. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian restitusi lagi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, hukuman ini termasuk negatifnya. Jadi untuk anak efeknya negatif. Kalau konsekuensi netral. Kemudian restitusi ini positif untuk jiwa anak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Ustazah. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ustazah Zuhratul Hikmiyati tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Silakan Ustazah Hikmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita dapat bersama-sama di aula TK Bina Anak Islam Rabia dalam rangka diseminasi implementasi budaya positif yang kami lakukan berdua ya Ustazah ya, saya dengan Ustazah Siti Muslimah untuk berbagi praktek baik tentang baik itu materi budaya positif ataupun tentang pengalaman kami yang sudah kami lakukan di kelas kami masing-masing. Nanti ada partnya ya Ustazah ya, ada part berbagi praktek baik sehingga kita bisa lebih real gitu ya. Kalau tadi kan teori-teori gitu ya, terkadang teori kenyataan tidak seindah teori bisa jadi, tetapi juga bisa sebaliknya, ternyata kenyataan itu lebih indah gitu ya, kita rasakan daripada teori-teori yang hanya masuk di dalam pikiran kita. Baik, materi yang pertama yaitu tentang
kebutuhan dasar manusia. Us punya banyak kebutuhan? Banyak, tidak terhitung Us? Apa saja? Cinta. Makan, oh cinta, wah dengan cinta. Apalagi Us? Healing. Iya, apalagi? Tidur. Nah, betul. Banyak ternyata ya. Kalau kita susun nanti draftnya, waduh, nggak akan selesai dalam satu hari. Kebutuhan masing-masing terkadang berbeda. Meskipun tujuan sama. Nah di sini ada kebutuhan dasar manusia menurut Lesa. Ada yang pertama yaitu cipta. Di tengah adalah bertahan hidup, untuk mempertahankan hidup. Jadi seperti kebutuhan pokok ya. Apa saja menurut teman-teman? Menurut saya makan. Apa lagi? Papan. Sandang. Iya, memang kalau nggak healing mati ya Ustaz. Untuk berkembang biar meneruskan generasi. Kalau tidak kita manusia ini tidak berkembang biak, maka akan pupus begitu ya. Itu termasuk bertahan hidup. Oke, dari kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup, itu meliputi kebutuhan fisiologis. Tadi sudah disebutkan, ada makan, papan gitu ya, bahkan mungkin istirahat, tidur dan seterusnya. Kemudian ada kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis itu salah satunya tadi untuk berkembang biak, untuk meneruskan generasi kita, generasi penerus. Nah, peserta didik kita ini juga salah satu generasi kita, gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan tentang apa Us? Tadi fisiologis, biologis, kemudian psikis. Nah, psikis ini juga ada loh Us, untuk mempertahankan kehidupan. Apa Us? Ada yang tahu? Rasa aman. Iya nggak? Kalau tidak ada rasa aman, mungkin ada merasa terancam keselamatan, bisa jadi kita tidak bisa mempertahankan kehidupan, gitu ya. Jadi rasa aman atau keamanan itu juga merupakan salah satu kebutuhan dasar bertahan hidup. Oke, kita lanjut kebutuhan yang berikutnya, yaitu cinta dan kasih sayang. Saya berpikir pasti semuanya membutuhkan cinta, begitu ya. Datang ke sini pasti dengan cinta, ya enggak? Cinta dengan TK, baik. Cinta dengan anak-anak. Kalau kita tidak cinta, ya malas gitu ya. Lebih baik di rumah, semuanya terpenuhi, enak saja gitu ya, enak disonjoran, healing kemana saja. Tetapi karena kita cinta dengan anak-anak kita, maka kita menggerakkan hati kita untuk datang ke sini. Kemudian kita juga belajar untuk mengungkapkan cinta. Butuh cinta nggak Us? Butuh. Butuh kasih sayang? Butuh. Kita saling mencintai. Jenengan cinta nggak sama saya? Cinta. Saya juga cinta sama jenengan semua. CINTA. Ya, saya. Semua manusia pasti butuh cinta dan kasih sayang gitu ya. Lanjut, kebutuhan yang berikutnya adalah penguasaan. Bisa dari kesana ya Gus. Penguasaan itu kebutuhan dasar yang rasa ingin apa ya namanya ya, diakui kompetensinya, kemampuannya, bahwa prestasinya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ustazah, gitu ya, sebenarnya kita baru-baru di sini terkadang itu mempunyai rasa kebutuhan, bahwa kita itu ada pingin diakui, enggak? Iya nggak Us? Pingin dihargai, betul? Iya. Kalau kita pingin bicara, kalau kita mau bicara saja pingin juga dihargai, didengarkan, begitulah. Jadi setiap manusia mempunyai kebutuhan yaitu penguasaan. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan pasti antara saya, Usmus, Ustazah Ulfa juga mempunyai kesenangan yang berbeda-beda, gitu ya. Ada yang senang menyanyi, gitu ya. Ada yang senang apa Us? Belajar, melukis, gitu ya, menulis. Begitu juga dengan anak-anak didik kita, gitu ya, mempunyai kesenangan yang berbeda, bermacam-macam. Betul Us? Iya. Ada yang senang menyanyi? Senang. Seperti siapa? Saya. Ada yang senang melukis? Senang. Ya. Ada yang senang mewarnai? Ada yang senang berhitung, begitu ya. Tapi tidak semuanya dalam satu kelas itu senang berhitung. Maka nanti akan bagaimana kita untuk bersikap, untuk mewadahi, memfasilitasi seluruh kebutuhan masing-masing peserta didik kita. Lanjut, kebutuhan kebebasan. Ya, setiap orang pasti menginginkan kebebasan, menginginkan pilihan-pilihan.
sesuai dengan fashion, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ya, jadi ada pilihan-pilihan. Misalnya, jadi kalau misalnya di kelas kita, di sekolah kita ada kegiatan di intra, itu kan ada berbagai macam pilihan gitu ya. Anak-anak bebas untuk memilih gitu ya. Itu dalam rangka kita memberikan kebebasan, keluasan anak-anak itu memilih kegiatan sesuai dengan passionnya, sesuai dengan minat, sesuai dengan bakat dari masing-masing peserta didik kita. Bahkan mungkin di ekstrakurikuler gitu ya, ada kebebasan juga gitu. Aku pilih drum band, tapi nggak suka drum band, jadi aku nggak ikut drum band aja, nggak apa-apa gitu ya. Jadi aku pinginnya itu ikut angklung saja, nggak ikut drum band, nggak masalah gitu. Karena tadi kembali pada kebutuhan, dia nggak butuh kok. Yang dibutuhkan adalah angklung gitu ya. Ya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Baik, itu mengenai kebutuhan dasar manusia. Untuk tanya jawabnya nanti di belakang saja ya, Bus. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, coba kita telah bersama-sama. Nah, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini termasuk kebutuhan apa bagi anak tersebut? Apa, Us? Kesenangan. Iya, sepakat, Us? Kesenangan. Betul, kesenangan. Dia senang menyanyi. Yang kedua, wah, kita kok jadi mengerjakan soal ya, Us ya? Ya, kita biar bisa mengidentifikasi ya. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Menurut teman-teman, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut? Pengakuan, penguasaan, ada lagi? Perhatian. Ya. Perhatian itu adalah bagian dari love, apa? Cinta dan kasih sayang, betul. Oke, yang ketiga, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru terus gitu ya. Nah, ini kebutuhan apa yang ingin dicapai, ingin dipenuhi oleh anak tersebut yang mengatakan ini? Apa, Us? Kebebasan. Iya, betul, kebebasan. Benar. Oke, yang selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa tuh? Apa? Kecewa. Kecewa karena dia merasa tidak dihargai. Penguasaan. Betul. Ternyata saudara ini luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya, kita lanjut ya, Us. Nah, ini jam-jam rawan, benar. Nah, tadi sudah bagaimana seseorang itu untuk memenuhi kebutuhannya. Kita mengenal tentang 5 kebutuhan dasar. Sekarang kita ke 5 lagi nih. Posisi kontrol. Kontrolnya siapa sih? Orang tua atau guru? Guru. Ya, yang akan kita bahas di sini adalah posisi kontrol guru. Termasuk juga orang tua sih sebenarnya ya. Ada 5 posisi kontrol. Apa saja nih? Yang pertama, ada penghukum. Ada penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini ada identitas gagal. Tadi ada identitas sama Ustazah Muslimah sudah dijelaskan, ada identitas gagal, ada identitas sukses, begitu ya? Ada. Nah, ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Tadi kalau identitas gagal tadi yang apa, Us? Hukuman. Ya, tadi ada hukuman. Kemudian kalau identitas sukses tadi apa? Konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini kita ke posisi kontrolnya, ke apa namanya ya? Subjek pengontrol. Nah, gitu ya. Pengontrolnya itu guru, gitu ya. Kalau tadi kan tindakan, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tapi kalau ini adalah pelaku kontrolnya. Nah, ini adalah yang pertama, penghukum. Nah, di sini penghukum ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh guru sebagai seorang penghukum. Bisa ditarik garis bawah atau garis merah. Kalau hukuman tadi apa, Us? Negatif, benar. Menimbulkan efek yang negatif. Dan biasanya hukuman ini apa namanya tuh? Menyakiti. Iya. Dan ada kepatuhan tetapi dalam jangka pendek, keterpaksaan. Betul. Di sini ada guru berbuat, menghardik biasanya nih, menghardik, menunjuk-nunjuk nih. Kamu ini ya sudah dikasih tahu berkali-kali. Gitu ya. Nah, itu adalah biasanya ekspresi dari guru pun juga ngeri gitu ya, sambil mirip gitu. Kemudian guru juga
gitu ya. Awas kalau kamu tidak melakukannya, gitu. Kalau kamu tidak begini, awas ya kalau kamu terlambat, gitu ya. Kalau sama anak-anak yang terlambat, awas ya kalau tidak dipel, gitu ya, seperti itu. Kemudian hasil, nah hasilnya anak akan memberontak, bahkan mungkin apa kayak menggerundel gitu ya. Coba anak-anak juga kan ekspresinya masih terus menciut begitu ya, bahkan otaknya juga akan tidak bisa berkembang maksimal, akan menciut juga dengan menerima bentakan gitu ya, bentakan dari tadi gitu ya, dari guru, karena posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kemudian lanjutkan, murid biasanya ya meletakkan guru di luar dunia berkualitas gitu ya. Jadi dia nggak respect gitu sama gurunya, tuh nggak respect, nggak apa namanya ya, tidak, responnya kurang bagus gitu ya, nggak ada menunjukkan cinta kepada gurunya juga gitu ya. Kemudian murid berkata, ah biarin aja, nanti juga marah-marah lagi gitu ya, biasanya gitu. Jadi ini tidak ada efek jerah. Kalaupun ada efek jerah, paling 1 hari, 2 hari, setelah itu semenit, wah benar-benar semenit, setelah itu udah lupa nih. Jadi kayak guru-guru marah gitu tuh kayak sudah makanan hal yang biasa gitu ya, sudah biarin aja, cuek aja gitu ya. Jadi nanti akan diulangi lagi, mengulangi kesalahan nih. Jadi akan mengulangi kesalahan. Ibarat kalau bahasa Jawanya itu sudah apa Bu? Kebal. Benar kebal gitu ya. Lanjut, kalau membuat orang merasa bersalah. Nah ini posisi kontrol yang kedua. Ini masuk dalam identitas gagal. Orang berbuat, ini guru berbuat gitu ya. Berceramah, mengatakan seharusnya begini. Jadi seharusnya kamu ini begini, ibu kecewa, saya kecewa kamu melakukan itu. Harusnya kamu itu begini. Harusnya kamu itu tidak terlambat. Kok terlambat? Kalau seperti itu, gitu, ekspresi guru seperti itu membuat anak akan merasa bersalah. Iya ya, aku harusnya begini, aku begitu, jadi aku tuh salah, gitu ya. Jadi merasa bersalah dengan apa ya namanya ya, aku tuh salah, aku tuh gak baik, aku tuh gak bisa berbuat apa-apa. Dalam jangka panjang mungkin bisa seperti itu. Aku itu hanya bisanya itu salah terus, gak bisa apa-apa aku itu, gitu ya. Jadi anak akan mempunyai sikap yang seperti itu. Menarik garis kesimpulan bahwa guruku juga mengatakan bahwa aku itu salah, aku hanya bisa berbuat salah, gak bisa berbuat yang benar, gak bisa yang berbuat yang lebih baik lagi. Kemudian menyembunyikan atau menyangkal berbohong gitu ya. Justru nah di sini murid akan bersikap tidak gentle. Jadi menutup-nutupi kesalahan supaya apa ya? Let's go. Apa yang jadi aman gitu ya, supaya aman gitu ya. Guru tidak itu tadi gitu ya. Membuat dia bahkan mungkin terhindar dari konsekuensi dan seterusnya. Kemudian murid meletakkan guru, nah ini masih ada penghargaan gitu kan sama gurunya gitu ya, masih menghargai gitu. Kemudian maafkan saya gitu ya, dia akan seperti tadi karena dia merasa bersalah, berada di pihak yang salah terus, ibarat katanya seperti itu. Padahal dia melakukan sesuatu kembali kepada tadi tujuan. Setiap tindakan pasti mempunyai tujuan, mempunyai alasan. Nah itu kemudian murid akan merasa rendah diri karena dia merasa dipersalahkan gitu ya. Kemudian selanjutnya identitas sukses di sini adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah kita seolah-olah jadi kita bisa memposisikan diri sebagai teman. Baik juga nih gitu ya, baik. Tetapi nanti ada tingkatan keefektifannya dalam memunculkan motivasi intrinsik dalam diri murid atau dalam diri anak. Yang pertama adalah membuat membuatkan alasan untuk muridnya. Jadi sok tahu nih gurunya nih, gitu ya biasanya gitu. Jadi kemudian yang kedua, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu kamu loh. Mungkin gitu ya, sama temennya gitu. Seperti kayak temen gitu, aku udah pernah bantu kamu gitu. Ayo kamu juga bantuin aku gitu ya. Kemudian kalau misalnya nih anak-anak suruh menyapu kelas gitu ya. Kan ibu sudah guru sudah bantu gitu. Ayo kamu juga bantu ibu, bantu saja gitu ya. Nah itu seperti teman. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas ini, karena dia merasa seperti ada teman gitu ya, atau partner. Tadi dibantu alasan-alasan tertentu tadi dari ustazah mungkin ya. Kalau misalnya dia terlambat, maaf Gus terlambat gitu ya. Oh iya nggak apa-apa, kamu karena ini ya habis pengajian sehingga kamu terlambat. Iya.
ini ya tadi makmumnya lama. Iya bos, gitu. Jadi kita tadi yang membuat alasan itu kita gitu ya. Sebagai seorang mahasiswa imam, jadi kita sok tahu gitu ya. Jadi ini nih, jadi kayak kita ibarat pahlawan kesiangan tadi ya, atau kemalaman malah. Oke, nah di sini dampak pada murid itu akan menjadi anak yang lemah, tidak mandiri, tergantung. Karena masa tadi ya, alasan dibuatkan gitu ya, kemudian dibantu gitu. Yang akan tergantung pada gurunya. Yang kedua, yang berikutnya untuk identitas sukses berikutnya adalah pemantau. Nah di sini sebagai pemantau. Nah kalau di sini guru berbuat menghitung dan mengukur. Nah ini guru akan berpikir menghitung mengukur. Nih misalnya ada anak yang sering terlambat gitu ya. Menghitung peraturan kelas. Nih jam berapa sih? Oh jam 8. Dia terlambat berapa? Oh 10 menit. Jadi diukur. Kalau 10 menit sih nggak apa-apa. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada ukuran, ada mengukur dengan peraturan, gitu ya. Peraturan yang sudah diterapkan di sekolah. Biasanya kan ada peraturan ya misalnya ya di sekolah. Misalnya datang ke sekolah jam 8. Kemudian ditanya nih, apa peraturannya? Gitu ya. Apa peraturannya? Oh jam 8. Oh saya sampai sekolah gitu ya. Mungkin Ustazah Dewi kepada kita gitu ya. Misalnya sebagai pemantau nih, sebagai pemantau dalam lembaga TKBI gitu ya. Akan bertanya, ada misalnya Ustazah yang terlambat, saya katakan terlambat gitu. Kemudian Ustazah Dewi, Ustazah Dewi kenapa datang terlambat gitu ya? Iya Us, karena begini gitu ya. Apa peraturannya? Iya Us, jam 8 harus, jam setengah 8 harus sudah sampai di sekolahan. Kemudian hasilnya, nah di sini hasil menyesuaikan diri bila diawasi. Wah, ini menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau nanti Ustazah Dewi ini pergi nih. Izin, mohon maaf ya saya langsung rapat keluar, jadi saya terlambat atau mungkin Ustazah Dewi mau ngambil sesuatu dulu ke percetakan atau apa gitu ya. Kemudian saya nih, wah Ustazah Dewi kan nggak sampai di sekolah kan terlambat nih, berarti saya enak-enak aja nih gitu kan. Ya karena pemantaunya nggak ada gitu kan. Jadi bukan motivasi dalam diri saya sendiri gitu kan untuk datang sekolah tepat waktu. Ada yang seperti itu Mas? Lo pengalaman dari jadi ketawa kan? Oke, begitu ya. Jadi karena pemantaunya nggak ada, dia bebas gitu ya. Karena belum ada motivasi dari dalam diri. Iya, menumbuhkan motivasi dalam diri kita. Oke lanjut. Nah, kemudian murid meletakkan itu guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas ya. Tetap masih menghargai sih ya. Dan mengakui bahwa tadi pemantauan tadi kembali kepada peraturan gitu ya. Sebenarnya dia ingin taat tapi karena gitu, ada karenanya gitu. Kemudian berapa banyak bintang yang saya harus peroleh gitu ya. Berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi tadi motivasinya masih eksternal gitu karena ingin mendapatkan penghargaan, karena ingin mendapatkan pengakuan bintang, karena tadi ada pemantau atau tidak gitu ya. Kemudian dampak pada murid menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Wah, ini kembali kalau Ustazah Dewi sebagai kepala sekolah nih, kalau ada yang terlambat dalam 1 bulan, ada yang disiplin dalam 1 bulan nih, tidak ada keterlambatan gitu ya. Kemudian diberi hadiah motor. Kira-kira gimana Mas? Langsung tidak ada yang terlambat begitu Mas. Bagaimana Mas? Langsung belum pakai semua. Jadi Ustazah Dewi mengumumkan apabila dalam bulan Januari tidak ada maksudnya dalam bulan Januari itu 1 bulan full tidak izin, tidak datang terlambat, akan tepat waktu atau bahkan mungkin awal waktu akan mendapatkan motor Vario. Wah. Gitu ya. Nah, jadi kemudian mereka berlomba-lomba untuk datang tepat waktu, tetapi karena tanda petik hadiah. Begitu juga dengan peserta didik kita. Jadi kalau misalnya atau misalnya yang mendengarkan nanti dapat permen 5 atau mungkin yang bisa menyelesaikan tugas sampai tuntas nanti dapat tiket renang, kalau yang enggak tidak dapat. Nah itu berarti karena ada motivasi eksternal. Oke, selanjutnya adalah identitas sukses yang paling top gitu ya. Manajer ya, itu sebagai manajer. Nah, manajer kita itu Ustazah Dewi ya. Yang pertama, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
gitu ya. Jadi ditanya, ada dialog dua arah gitu ya, ada komunikasi dua arah, sehingga tahu alasannya dan apa tindakan yang dilakukan itu juga tepat untuk mengatasi permasalahan. Misalnya nih, kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Misalnya saya sering datang terlambat gitu ya, Ustazah Dewi pasti bertanya, kenapa tuh Usifmi, gitu ya Ustazah Dewi ya, kenapa Usifmi kau sering datang terlambat bulan ini gitu ya. Kemudian, oh iya Us, soalnya di bulan ini itu saya tugasnya banyak banget gitu ya Us, gitu ya. Anak saya rewel, kemudian suami saya rewel gitu. Banyak banget gitu ya, masaknya terlambat gitu ya. Nah, terus begitu ya, banyak alasannya. Sama Ustazah Dewi ditanya, peraturannya juga ditanya. Kemudian apa yang akan kamu lakukan? Itu berasal dengan seperti ini. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Apakah kamu ingin memperbaikinya gitu ya? Oh iya Gus, sebenarnya saya itu pingin untuk datang tempat waktu itu pingin gitu ya. Nah terus gimana solusinya? Ustazah Dewi pasti bertanya ke saya gitu ya. Oh iya, seharusnya begini Gus. Anak saya rewel berarti saya harus bangun pagi, lebih pagi, menyiapkan segala sesuatunya itu biar ready sebelum jam 5 misalnya. Posisikan anak itu nyaman, saya tinggal dan seterusnya. Oh berarti oke. Siap Us? Nah disiapkan dalam malam hari kalau Ustazah Dewi, betul gitu ya. Jadi itu berasal dari diri sendiri sehingga tepat. Karena belum tentu idenya Ustazah Dewi Us kalau misalnya jenengan itu menyiapkannya itu dari sore hari. Waduh saya sampai di rumah itu sudah jam 4 Us, kemudian ngajar ngaji dan seterusnya, otomatis kan tidak, maka tidak sesuai dengan diri saya. Nah, tetapi bisa mungkin saling kasih masukan tidak apa-apa, tetapi bertanya terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Tindakan apa yang mungkin lebih efektif, yang paling efektif untuk kita lakukan mengatasi permasalahan yang kita hadapi begitu. Lanjut, kata mulai berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ya, dia akan berjejak pendapat, gitu ya. Tidak masalah ada jejak pendapat, gitu ya. Ada masukan dari guru juga tidak apa-apa, karena terkadang murid mungkin dengan butuh pengalaman dari orang lain itu butuh karena masih membutuhkan proses belajar, gitu. Dan dampak pada murid akan mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri dengan lebih baik, gitu dampaknya. Jadi akan mengembalikan murid tersebut atas kesalahan yang dia lakukan, atas tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, gitu ya, itu mempunyai karakter yang lebih kuat. Next, oke. Nah di sini adalah pertanyaan-pertanyaan. Kembali lagi kepada tugas. Siapa yang mengatakan? Oh ini sudah ada nih pegangannya ya. Ya kita lihat saja. Saya kecewa sekali dengan kamu, gitu ya. Jadi kata-kata seperti itu akan menumbuhkan rasa bersalah, gitu ya. Orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Wah, kejam sekali gitu ya. Pemukul. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, atau demi ustazah gitu ya. Kamu yang baik dong. Ustazah sudah capek-capek nih ngajar kamu seharian gitu ya. Seperti itu. Nah ini seolah sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker di tangan ini? Nah tadi ya, ada pemantau, ada iming-iming gitu ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi ditanya. Nah, kemudian ini posisi sebagai manajer. Kalau kamu selalu yang paling terakhir gitu, ada judgement gitu ya. Itu ada sebagai pembutuh. Coba kita refleksi diri, kita sudah bertindak sebagai apa, Us? Posisi kontrol kita kira-kira nih sampai saat ini kita sudah sebagai apa? Semua. Ya, jadi kayak kolaborasi gitu ya. Terkadang sebagai pembutuh, terkadang sebagai teman, terkadang sebagai pemantau, terkadang sebagai manajer. Betul? Betul. Gitu. Kira-kira nih, gimana? Oh labil. Ternyata kita masih butuh pegangan. Kira-kira nih dengan kita berbagi seperti ini gitu ya, kita ada motivasi nggak sih untuk meningkatkan level kontrol kita? Ada, insya Allah ya, pelan-pelan kita dari mungkin teman, kemudian menuju ke pemantau, setelah itu ke manajer, pelan-pelan. Tergantung apa Us? Ya, yang penting bukan tergantung ini ya. Tergantung cinta dan kasih sayang. Kan ini sarangnya gitu ya. Oke, lanjut. Segitiga restitusi. Apa ya segitiga restitusi? Teman-teman mungkin lebih mengenal segitiga biru. Apa itu segitiga biru? Gandum. Akab ya, ibu gitu ya. Karena ini adalah segitiga restitusi. Tadi sudah sama saya muslimah sudah
babah bahasa Jawanya itu sudah dimulai, diawali dengan pemahaman tentang restitusi. Ada 9 ciri restitusi. Nah, ini adalah bagaimana nih segitiga restitusi itu kita terapkan. Seperti apa tindakannya, aplikasinya, implementasinya di kelas bersama dengan anak didik kita. Yuk kita lihat bersama-sama. Ayo. Ceng-ceng. Oh, ada biru. Ada setengah juga betul. Ayo Bu, ada segitiga biru di tengah. Kok terus berpikir nanti bikin apa ya? Oke. Segitiga restitusi. Ini ada nih menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, jadi kalau misalnya murid kita itu melakukan kesalahan, melakukan ketidaktepatan, gitu ya, baik itu tentang keyakinan kelas dan seterusnya, apa yang harus kita lakukan? Nih, dengan menggunakan tindakan seperti ini, kita menstabilkan identitas. Jadi setiap orang kita memahami, kan butuh dipahami nih, setiap orang nih, ya, butuh dipahami. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Bahkan mungkin bu guru, ustazah juga pernah melakukan kesalahan. Betul? Manusia tidak luput dari salah dan dosa, gitu ya. Oke, jadi dipahami dulu. Dipahami bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa. Jadi tanya gitu ya. Mengapa kamu melakukan itu? Mengapa kamu bertindak demikian? Mengapa seperti itu gitu ya? Jadi kembali kepada kebutuhan tadi. Mungkin ada anak yang memukul tadi ya. Ada anak yang memukul. Kemudian ditanya, "Mengapa kamu memukul?" gitu kan. Aku senang mukul temanku. Soalnya kalau temanku tak pukul itu tuh dia nangis. Kalau nangis lucu. Ya, bisa jadi loh. Iya, dia nyubit misalnya. Kalau dia nyubit dia gini-gini gitu ya. Jadi lucu ekspresinya. Aku senang untuk memenuhi kebutuhan. Senang, kesenangan anak-anak. Jadi dia punya alasan untuk memenuhi kebutuhan kesenangan dia. Meskipun cara memenuhinya itu salah. Nah, kemudian kita akan tadi memberikan pengalaman atau mengarahkan. Kan kita tugas sebagai guru itu adalah sebagai penuntun, ya, menuntun karena kodrat alam dan kodrat zamannya, mengarahkan gitu ya. Ya. Kemudian ditanya nilai apa yang telah kita sepakati gitu ya. Nah, nilai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati akan ditanya. Gitu. Melanggar apa gitu ya. Mungkin kenyamanan, keselamatan. Kalau temannya dipukul, kira-kira sakit gak? Sakit, selamat gak ibarat katanya? Nggak selamat kan, dia luka nih, gitu ya, memar gitu kan. Nyaman gak kira-kira temannya yang dipukul? Enggak, jadi dia melanggar kenyamanan. Kemudian ditanya, kamu ingin menjadi, kemudian ditanya selanjutnya gitu ya, kemudian ditanya keyakinan yang dilanggar apa, kemudian apakah kamu ingin memperbaikinya gitu ya, kemudian caranya bagaimana dan seterusnya. Kemudian sampai pada kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu. Ingin menjadi orang yang penyayang gitu ya, sebenarnya seperti itu. Aku ingin menjadi orang yang bahagia begitu ya. Kemudian cara mendapatkan kebahagiaan, cara mendapatkan kesenangan itu seperti apa gitu ya. Bisa dimengerti Us untuk segitiga restitusi? Insya Allah, pelan-pelan ya Ustazah ya. Oke, refleksinya nanti. Nah, karena tadi sudah kita sudah belajar tentang teori kebutuhan dasar manusia, kemudian ada teori kontrol, kemudian segitiga restitusi. Kemudian nih kita berdua insya Allah bukan sekedar ngomong saja gitu ya. Kita sudah berusaha untuk menerapkan gitu ya, mengimplementasikan di kelas kita masing-masing, baik itu kelas saya maupun kelas Ustazah Siti Muslimah. Semoga dengan tayangan ini nanti bisa menginspirasi teman-teman semua. Baik, yang selanjutnya itu tadi untuk materi saya gitu ya, dan akan dilanjutkan tentang berbagi praktek baik di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Nanti lanjut tanya jawab jika ada. Semoga apa yang saya sampaikan tidak malah ambiar gitu ya Ustazah ya, bisa memberikan wawasan baru dan kemudian kita memberikan perbaikan perilaku yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu nanya sekali lagi Bu. Sangat luar biasa kepada semua. Sangat
relate dengan kehidupan kita di kelas ini. Relate sekali ya. Yang positif, yang negatif semuanya ada. Semoga dengan materi tadi yang negatif bisa segera kita buang, kita gantikan dengan yang positif. Nah, ini ada sedikit praktek baik, jadi contoh prakteknya di kelas Ustazah Muslimah dan Ustazah Hikmiyati. Boleh disaksikan bersama. Tidak boleh nendang, apalagi boleh dalam kelas. Kenapa
bercanda ya. Tapi itu bercanda yang hanya titik. Kalau keyakinan kelas kemarin boleh nggak boleh kumpul, nggak boleh nendang, nggak boleh lari-lari. Selain itu termasuk menggunakan kaki, jadi kalau di dalam sakit kan. Nah, berarti itu nggak kalian melanggar aturan nggak? Kalau menendang bola boleh, tapi main bola. Tapi kalau menendang bola tidak boleh. Tapi itu nggak kalian bisa. Itu melanggar aturan tidak? Iya, dan akan mengulangi tidak? Tidak. Akan mengulangi tidak? Dan kalau menurut saya, kalian bertiga ini sudah melanggar aturan. Tapi karena ketika dia mengakui dan berjanji tidak melakukan lagi, maka saya maaf. Tetapi Mas Baik, Mas Baik, tapi akan melakukan lagi. Tidak janji ya, karena itu menyakiti. Jadi kita tidak aman, tidak nyaman kalau ada yang bermain seperti itu. Jadi selanjutnya kalau bermain kita mau gimana? Bermain ya, solid yang baik, yang tidak pakai perangan, yang tidak pakai tendang ke. Oke, terima kasih. Jadi anak yang solid, anak yang baik, kalau bermain juga sayang ke. Sudah kita cari, ternyata Mas Baik sudah lanjut. Oke, anak-anak Adima yang solih-solihah, kemarin kita sudah bikin apa ya? Apa kemarin ini? Keyakinan kelas. Coba siapa aja kita menyebutkan keyakinan kelas kita apa saja? Apa, Us? Keamanan, kedisiplinan, terus jawab, kemudian bersabar, yang kelima santun. Nah, keyakinan kelas ini sudah dilaksanakan belum sama teman-teman? Sudah. Dan dengan adanya keyakinan kelas ini, Mas Nadir, kelas kita jadi gimana, Mas? Mas mana? Kelas kita jadi aman, terus gimana lagi bersih, terus tertib, terus nyaman, terus apa lagi? Teman-teman jadi bersabar. Kalau nanti malam bersabar, tidak rebutan, kelasnya jadi aman, tentram ya. Nah, besok kalau ada yang lupa tidak melaksanakan keyakinan kelas, membereskan mainan. Kamu kan membereskan ya? Oh ya, sama. Dan tempatnya lagi. Membereskan mainan pada apa lagi? Siapa yang mau usul? Apa misalkan? Merapikan kelas. Oke, merapikan kelas. Dan menjaga merapikan kelas. Setelah itu
Jadi peraturan kelas yang sudah teman-teman usulkan. Jangan lama-lama. Menyapu setelah makan. Ini keyakinan kelasnya apa ya? Anggur. Membaca dan ini ya kemana? Ini keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya apa kakak? Apa keyakinan kelasnya? Apa nggak bilang? Keyakinan kelas. Sama nggak tanggung jawab kan? Oh iya tanggung. Membuang sampah pada tempat. Akan menjaga keselamatan negara oleh orang-orang jalan. Silakan. Siap untuk pelaksananya. Siap untuk menjalankannya. Bolehkah Ustazah bertanya? Terima kasih. Kok Ustazah perhatikan beberapa hari ini Ara masih sering terlambat sekolah? Kenapa? Sering jalan-jalan, jalan-jalan itu kan? Oh malam, sehingga oh ya tidurnya kemalaman. Oh, karena tidur kemalaman terus berangkat sekolahnya jadi terlambat. Seharusnya bagaimana sih berangkat sekolahnya? Oh, tidak boleh terlambat, harus tepat waktu. Salah nggak ya? Salah? Oh, kenapa saya nggak halaman? Oh ya, nggak boleh terlambat itu masuk apa keyakinan kelas kita? Disiplin? Iya. Oke, berarti melanggar disiplin kelas kita, keyakinan kelas kita. Nah, sebenarnya semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Pernah mungkin melanggar keyakinan kelas. Namun, apakah sekarang mau memperbaikinya? Oh, tidak terlambat lagi datang ke sekolahnya? Iya betul, datang ke sekolah itu kan. Oh, nggak boleh tidur kemalaman pagi-pagi. Oke, terima kasih Mbak. Seperti apa? Oh, ingin menjadi orang yang disiplin. Hebat. Teman-teman sudah melihat keyakinan kelas kita? Sudah tahu apa isinya? Sudah. Menurut teman-teman nih, dengan adanya keyakinan kelas ini membuat teman-teman jadi seperti apa? Membuat nyaman, enak ya, teringat dengan keyakinan kelas kita untuk berbuat keyakinan kelas kita bersama-sama. Setuju? Setuju. Nah, kelas. Teman-teman kemarin kita sudah membuat beberapa waktu yang lalu sudah membuat keyakinan kelas kan? Ya, apa saja keyakinan kelas kita? Apa saja? Tanggung jawab. Menurut kelas kita jadi gimana? Jadi nyaman, jadi mantap. Terus apa lagi? Baik, demikian tadi ya Ustazah untuk praktek baik yang sudah kami lakukan di kelas kami masing-masing, baik itu di kelasnya Ustazah Siti Muslimah maupun di kelas saya di kelompok B. Ada yang mau dikonfirmasi Ustazah? Tidak ya, sudah cukup. Nanti tinggal tindak lanjut kita bersama-sama. Kita mau seperti apa untuk lembaga pendidikan kita? Kira-kira mau bagaimana Us? Gimana Us? Coba, mana suaranya ya? Kita mau seperti apa? Mau jadi lebih baik lagi. Oh, mau jadi lebih baik lagi, insya Allah. Posisi kontrol juga akan ditingkatkan, diperbaiki. Alhamdulillah. Kita semangat, Us. Semangat. Saling mengingatkan. Terima kasih. Ya, demikian tadi yang Ustazah Siti Muslimah untuk praktek baik dari kami. Ustazah Siti Muslimah selaku calon guru penggerak dan saya Saudari Imiati selaku calon guru penggerak.
Demikian tadi, semoga bisa menginspirasi dan memberikan yang terbaik dan memberikan hal yang baik. Semoga ke depannya kita bisa membersamai, menuntun, mengarahkan peserta didik kita menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semua ustazah yang hadir pada kesempatan kali ini, dan terima kasih kepada Bu Guru tamu undangan dari Gugus Rima yang sudah menyempatkan diri untuk bersama-sama hadir di sini. Terima kasih banyak. Semoga memberikan manfaat dan mohon maaf banyak kurangnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami melakukan diseminasi implementasi budaya positif, kami menggali respon dan testimoni dari rekan sejawat, yaitu kepala sekolah dan guru-guru di lembaga kami. Selain kami menggali testimoni dan respon dari rekan sejawat, di sini saya sertakan juga respon dari keyakinan kelas yang sudah berjalan sampai saat ini. Selain kami menggali testimoni dan respon dari rekan sejawat, di sini saya sertakan juga respon dari atas keyakinan kelas yang sudah berjalan sampai saat ini. Oh, jadi nggak bosan. Berikutnya adalah rencana tindak lanjut. Demikian tadi aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.